ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini di dalam kebaikan dan takwa insyaallah taala. Semoga Allah menambah taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita insyaallah ta'ala akan mempelajari suatu kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu kitab Arba'in Nawawiyah. Mungkin kitab ini adalah kitab yang banyak beredar di tengah-tengah kaum muslimin dan sering dibahas. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi sedikit pun apa yang menjadi faedah dan kebaikan serta manfaat besar dari kitab yang satu ini. Barang siapa yang mengetahui dan mengenal dengan baik apa yang menjadi kandungan dari apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, maka tentunya dia akan memberikan apresiasi besar terhadap kitab yang satu ini. Kitab yang satu ini dengan banyaknya beredar di tengah-tengah kaum muslimin untuk dibahas berulang-ulang, maka ini kata para ulama menunjukkan qabul, diterimanya kitab ini dengan penerimaan yang baik, yang tentunya ini suatu menjadi tanda kebaikan bagi Al-Imam An-Nawawi, ya. Dan juga kitab yang satu ini, karena tidak akan sampai kepada faedah besar, kebaikan yang banyak, dan tetap ada bermanfaat langgeng kecuali apa-apa yang tegak dengan keikhlasan. Karena Allah SWT berfirman, fa ammaz zabad fayadhhabu jufa fa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih itu akan lenyap, hilang. Yang bermanfaat buat manusia itu yang akan tetap langgeng. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Imam An-Nawawi salah seorang ulama yang beberapa kitab beliau merupakan kitab-kitab yang sangat banyak manfaatnya bagi kaum muslimin. Dan hampir-hampir kita dapatkan sebagian kitab-kitab tersebut selalu ada di antara rumah-rumah kaum muslimin. Tidak ada rumah kaum muslimin melainkan terdapat kitab tersebut, seperti Riyadhus Shalihin, dan diantaranya kitab yang satu ini, kitab Arba'in Nawawiyah. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kitab ini adalah kitab yang mulia yang menunjukkan kebaikan yang ada pada muallif dari keikhlasan dan taufik yang Allah jadikan bagi beliau dengan penulisan kitab ini. Maka kenyataannya kitab ini memang
adalah kitab yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan tidak akan merugi orang-orang yang mengulang-ulang untuk mempelajarinya, mendirosahkannya. Karena kitab ini adalah kitab hadis yang merupakan sumber daripada agama kita setelah Al-Quran. Dan juga hadis yang beliau jadikan di dalam kitab ini adalah apa-apa yang berkaitan dengan pokok dasar dalam agama, usuluddin, yang penting untuk seorang muslim membangun agamanya di atas pokok-pokok dasar yang benar berdasarkan sumber yang jelas. Ya, kitab Arba'in Nawawiyah ini adalah kitab yang berisi hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan seputar pokok-pokok dasar agama yang seorang muslim sepatutnya untuk mendasari agamanya dengan pokok-pokok dan dasar ini. Maka wajarlah kalau kitab ini adalah kitab yang sangat penting untuk terus didirosahkan, dipelajari berulang-ulang. Karena kebaikan, faedah, maslahat yang besar dari apa yang ada pada kitab ini. Ya. Dan hanya orang-orang yang tidak memahami disiplin ilmu yang baik dan benar yang melewatkan kitab yang satu ini. Ya, orang-orang yang tidak memahami disiplin ilmu agama dengan baik dan benar akan melewatkan kitab ini atau mungkin meremehkannya. Padahal ini diantara kitab yang penting untuk dipahami dengan baik, dicerna dengan baik oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga beragama dalam keadaan atau bangunan agamanya adalah bangunan agama yang kokoh, bangunan agama yang berdiri di atas dasar yang kuat. Dia memiliki karakter yang kuat dalam dirinya, dan itu hanya akan terjadi ketika seorang muslim membangun agamanya dengan baik dan benar berdasarkan apa yang menjadi pokok dasar yang ditetapkan oleh syariat yang bersumber dari sumber yang sahih dari Alkitab atau sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, banyak yang bisa kita bicarakan tentang kitab yang satu ini. Tapi semoga yang sedikit tadi sebagai muqaddimah memberikan pencerahan dan membuka diri bagi kita untuk pentingnya kitab yang satu ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di muqaddimah dari kitab Arba'in Nawawiyah ini, beliau rahimahullah itu menjelaskan alasan kenapa beliau menulis kitab Arba'in Nawawiyah ini. 40 hadis yang beliau kumpulkan ini. Ya, di antara yang bisa kita sebutkan, mengumpulkan 40 hadis Nabi SAW itu menjadi sunnah para ulama terdahulu. Banyak di antara mereka mengumpulkan hadis berjumlah 40. Karena memang ada keterangan dari Nabi keutamaan mereka yang menghafal, ya, mereka yang memahami, ya, 40 hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Walaupun hadis ini semua jalannya dikatakan para ulama adalah dhaif, hadisnya lemah, ya, akan tetapi ada keutamaan untuk menghafal, memahami hadis secara umum. Walaupun secara khusus mengumpulkan 40 ini dasarnya lemah, tapi terdapat keterangan hadis yang menunjukkan keutamaan mengumpulkan dan menghafalkan hadis Nabi SAW secara umum. Yang ini dijadikan pijakan dasar untuk membuat hadis dan mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan satu bidang pokok masalah tertentu dalam agama. Dan untuk memudahkan dibuatlah hanya 40 hadis. Ada 40 hadis tentang jihad, 40 hadis tentang usul, 40 hadis tentang hati, 40 hadis tentang akhlak, 40 hadis tentang karakter muslim, 40 hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang adab atau yang lainnya
yang dibuat oleh para ulama, dan Al-Imam Nawawi berjalan pada apa yang menjadi perjalanan para ulama. Beliau mengumpulkanlah 40 hadis yang berisi penjelasan yang berkaitan dengan qawaiduddin, kaidah-kaidah dan pokok-pokok dasar agama. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari Al-Imam Al-Imam An-Nawawi ini semua tidak lain adalah untuk memberi manfaat untuk Islam dan kaum muslimin, sehingga mereka bisa paham akan pokok dasar agamanya dengan penjelasan yang ringkas, sederhana, mudah dipahami, dan bersumber dari sumber yang murni, yaitu mata air kenabian, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ini hadirin ya secara ringkas ya muqaddimah apa yang dibuat oleh Imam Nawawi. Nah, kita masuk kepada hadis yang pertama. Kita masuk pada hadis yang pertama langsung. Ya, saya kira tentang Imam Nawawi atau yang berkaitan dengannya, dan kitab ini tidak bisa kita dalami secara panjang lebar, karena maksud dan tujuan utama adalah membahas apa yang menjadi materi yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam hadis-hadis arba'innya, untuk kita ambil pelajaran dari pokok dasar agama untuk kita pahami dengan baik di dalam mengamalkan agama ini. Hadis yang pertama, hadis yang ma'ruf dan semua kita umumnya hafal dan sering mendengarnya. Hadis Umar bin Khattab yang menjelaskan tentang niat, di mana kata Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi SAW, amal itu tergantung dari niatnya, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya, ini sebagai contoh dalam masalah niat, yaitu hijrah yang menjadi amalan agama. Siapa yang hijrahnya tujuannya adalah dunia, atau ingin menikahi seorang wanita, atau tujuan-tujuan lainnya dari duniawiyah, ya dia dapatkan apa yang dia niatkan. Tapi kalau niatnya, hijrahnya tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah SAW, maka itulah apa yang akan dia dapatkan dari niat hijrahnya tersebut. Tapi kalau niat hijrahnya adalah dunia yang tidak bertepi dari wanita atau perhiasan-perhiasan dunia yang lainnya, maka dia mengarah kepada apa yang menjadi niatnya tersebut dan mendapatkan apa yang menjadi niatnya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang niat, pentingnya niat, ya, dan bagaimana kedudukan dan arah dari niat yang ada pada orang-orang yang beramal, ya. Dan niat itu hadirin, dan hadis ini, hadis yang mulia ini, apa korelasinya dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang menjelaskan tentang kaidah dan pokok dasar agama. Korelasinya jelas sekali tentunya. Ya, hubungannya, korelasinya jelas sekali. Siapa yang bisa jawab? Hubungan, korelasi niat dengan apa yang menjadi maksud tujuan kitab ini yang menjelaskan tentang pokok dasar agama. Siapa yang bisa jelaskan hubungan dan korelasinya? Ayo. Siapa yang bisa jelaskan? Ya, kenapa hadis ini, ya, siapa yang bisa jelaskan? Ya, ayo, siapa yang bisa mengemukakanlah, bukan menjelaskan. Hubungannya apa? Ya, kadang kita ini belajar tapi nggak tahu arah tujuan belajar apa. Belajar kitab, kita nggak tahu kitab ini maksudnya apa sih, penulis mau ngarahin kemana, tujuannya kemana. Tapi kita belajar, yang penting belajar kitab, habis itu ngablang. Tahu gak ngablang? Tahu gak ngablang? Ya, orang Jakarta pasti tahu namanya ngablang. Yaitu kayak burung yang jalan, yang terbang
nggak jelas arah tujuan, ngablang kemana tahu. Ya, tapi gayanya selangit, arah tujuannya nggak tahu. Ini diantara kekurangan kita dalam belajar dan menuntut ilmu, tidak terarah, sehingga banyak ilmu yang sudah ditelan tapi sedikit yang tersapi dan bermanfaat. Ya, dan kita jangan sampai seperti itu. Belajar ada disiplinnya, harus jelas arahnya, harus jelas langkahnya, harus jelas tingkatannya. Seperti itu sehingga buah menjadi suatu yang matang dan diharapkan sebagaimana mestinya. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, sekali lagi kitab ini di awal sudah dijelaskan adalah kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis tentang kaidah agama. Dibawakanlah hadis tentang niat. Apa korelasinya niat itu dengan dasar pokok agama? Maka siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa mengemukakan yang dia pahami? Ayo dong, jangan malu-malu dong. Silakan. Oh ya. Iya. Itu bisa dijadikan jawaban. Ada yang bisa menambahkan, melengkapi, atau melihat kayaknya ada yang perlu ditambahkan, atau mungkin ada yang memiliki pemikiran dan ungkapan yang lain? Silakan. 2 aja deh, habis itu saya ikut ngejelasin. Ayo, satu lagi, siapa? Iya, silakan. Ya, itu juga bisa dijadikan jawaban, nggak salah. Ya, jelas sekali korelasinya. Kenapa hadis tentang niat ini kan banyak hadis ribuan, tapi kenapa Imam Nawawi memilih 40 hadis diantaranya hadis tentang niat? Ya karena jelas sekali hubungan korelasi hadis niat dengan pokok dasar agama. Kenapa? Ya karena seluruh bagian agama itu butuh kepada niat. Bahkan di antara syarat diterimanya amal yang pertama niat yang benar. Ya, dari apa yang terbangun di dalam hati dari niat dan tujuan-tujuan yang lurus. Maka tanpa itu tidak terbangun amal dan agama itu sama sekali. Dan Allah telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahud din." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan kepada Allah agama yang mereka amalkan itu. Berarti kalau ada bagian agama yang diamalkan tidak dengan niat yang dibenarkan oleh syariat, yaitu ikhlas, maka itu adalah amalan yang tidak Allah perintahkan. Karena Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin." Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya yang saya katakan tidak keluar daripada apa yang dijelaskan oleh 2 teman kita tadi. Ya, hanya mungkin ungkapannya saya berbeda, tapi intinya sama. Itulah korelasi dan hubungan niat yang menjadi pokok dasar agama. Tidak ada amalan kecuali butuh kepada niat. Makanya Nabi bersabda, "Innamal a'mal binniyat." Tidak ada amal kecuali bersama dengan niat. Tidak ada amal dilakukan kecuali ada niatnya, ada tujuan dalam mengamalkannya. Karena orang yang sadar di dalam suatu perbuatan pasti ada niat ketika melakukan sesuatu.
Berbeda dengan orang yang tidak sadarkan diri, seperti orang gila atau anak-anak yang akalnya itu belum sempurna. Banyak perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, mereka nggak tahu, nggak sadar, nggak paham baik buruknya. Ya, mereka nggak sengaja untuk itu, dan mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan karena akal mereka belum kuat. Makanya diangkat catatan amal dari mereka karena akal mereka belum berada pada suatu tingkatan untuk dihitung dan dibalas secara khusus apa yang mereka amalkan, seperti orang yang gila, anak-anak, orang yang tidur, orang yang nggak sadarkan diri. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menanggung beban dosa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan diangkat pena dosa catatan amal dari orang-orang yang seperti itu, dari orang gila sampai dia kembali akalnya, dari anak-anak sampai dia balik, ya, dari orang yang tidur sampai dia sadar, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah niat di dalam agama kita fungsinya terbagi menjadi dua. Niat dalam agama kita fungsinya terbagi menjadi dua. Pertama, niat untuk menentukan amal yang kita kerjakan, menentukan jenis macam amal yang kita kerjakan. Misal tadi kita sholat 4 rakaat, itu sholat apa? Sholat isya, bisa juga itu sholat zuhur yang kita tadi tertinggal, lupa dan baru ingat. Atau juga itu bisa tadi sholat maghrib, karena kita ketinggalan sholat maghrib sehingga akhirnya kita ikut bareng berjamaah, ya, sampai 3 rakaat. Bisa juga itu sholat maghrib, ya. Atau itu sholat sunat karena kita tadi udah ngerjain sholat di luar, kemudian kita sholat di balik pas kemari orang-orang masih pada sholat, ya. Nah, yang membedakan itu semua dari apa yang kita maksud dari sholat kita, ya niat kita. Jadi niat yang pertama fungsinya adalah untuk menentukan apa yang kita lakukan dari amal itu. Ini adalah kewajiban yang kita ingin kerjakan untuk menggugurkan beban kewajiban kita, atau ini adalah amalan sunat sebagai tambahan kita mendekat kepada Allah SWT. Yang membedakan niat. Seorang ngeluarin duit, maka duitnya ini sebagai harta, sebagai bayar zakat dia, atau sebagai sedekah biasa, yang nentuin dan ngebedain adalah niat. Jadi niat fungsinya adalah ta'yinul amal, untuk menetapkan amal apa yang kita kerjakan dan seorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Contoh misalnya ada orang bersedekah, niatnya bayar zakat, maka itu bukan sedekah sunat. Tapi kalau niatnya dia sedekah sunat, maka berarti dia belum bayar zakat kalau dia punya tanggungan zakat. Yang membedakan ini adalah niatnya. Jadi fungsi niat yang pertama ta'yinul amal. Yang kedua, kata para ulama, fungsi dari niat, ya, adalah tujuan kepada siapa kita persembahkan ibadah itu. Niat fungsinya adalah untuk membedakan tujuan kepada siapa ibadah itu kita persembahkan, untuk siapa ibadah itu kita persembahkan. Ya, ini diantara fungsi dari niat, untuk menetapkan siapa yang kita peruntukkan ibadah yang kita kerjakan itu. Apakah untuk Allah, untuk manusia, untuk bagian dunia, atau yang lainnya yang menjadi tujuan, ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Hijrah, kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya untuk dunia, seperti wanita ataupun wanita yang ingin dia nikahi atau bagian dunia yang lainnya, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya itu. Jadi niat diantara fungsinya
menentukan maksud tujuan kepada siapa kita persembahkan ibadah tersebut. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beragama atau niat itu memiliki kedudukan yang penting dalam agama kita. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsun nas ala niyatihim." Nanti di hari kiamat, seorang akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Yani di hari kiamat seorang akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Siapa yang beragamanya untuk Allah, menginginkan Allah, beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Tapi siapa yang beragamanya dan ibadahnya yang dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia akan dibangkitkan dan masuk ke dalam rombongan mereka-mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat memiliki kedudukan yang penting di dalam agama kita. Ya, dan banyak hadis Nabi SAW menjelaskan tentang hal tersebut, dan juga firman Allah, di antaranya firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Di antaranya firman Allah, ala lillah dinul khalis. Di antaranya sabda Nabi SAW, innallaha la yaqbalu amalan illa makana khalisan wabtughiya bihi wajhullah. Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dengan mengharapkan wajah Allah. Dan itu bagiannya adalah niat. Bahkan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat itu adalah bagian pokok dasar yang menjadi perjalanan keagamaan kita. Perjalanan keagamaan ini hakikatnya adalah perjalanan apa yang menjadi niat-niat kita. Ini bukan berarti meremehkan apa yang menjadi amalan lahiriah. Tapi amalan hati berupa niat itu adalah bagian penting yang menentukan perjalanan keagamaan kita. Bahkan perjalanan keagamaan hakikatnya adalah apa yang Allah SWT lihat utamanya dari yang ada di dalam hati seorang hamba. Ya. Allah melihat juga apa yang menjadi amalan lahiriah. Tapi amalan lahiriah itu tidak akan ada artinya apa-apa kalau tidak didasari dengan niat yang benar, niat yang salehah. Ya, walaupun kedua-dua ini memiliki keterkaitan antara amal lahir dan batin, tapi amal batin dari niat yang salehah itu pokoknya. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam jasad ini ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, baik seluruh anggota badannya. Dan sekerat daging ini kata Nabi apa? Hati. Dan niat itu adalah amalan hati. Niat diantara amalan pokok dari hati. Hati yang baik niatnya salehah, sehingga dia membawa dan menyeret amal lahir jadi baik. Tapi kalau amalan hatinya tidak salehah, maka amalan lahirnya pastinya rusak dan jelek. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan firman Allah SWT ketika Allah menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuk Allah. Sebelum firman Allah ini, Allah berfirman apa? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Kata Allah, tidaklah berpecah belah ahlul kitab kecuali setelah datang bayyinah. Mereka udah tahu ilmunya, penjelasan jelas, udah jelas agama, tapi mereka pecah belah. Tidaklah terjadi pecah belah kecuali telah jelas agama bagi mereka. Dan Allah jelaskan setelah itu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Kata para ulama, seolah-olah Allah ingin menjelaskan bagi kita sekalian, pecah belah mereka bukan dikarenakan
ketiadaan petunjuk di tengah-tengah mereka. Tapi pecah belah mereka adalah dikarenakan ketiadaan keikhlasan mereka di dalam menjalankan agama. Ketidakikhlasan mereka di dalam beragamanya mereka. Mereka mengamalkan agama ini tidak ikhlas. Sehingga akhirnya Allah pecah belahkan hati-hati mereka, menjadikan mereka pecah belah, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, karena mereka nggak ikhlas, bukan lillah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pelajaran menarik buat kita untuk kita tarik benang merah, menganalisa apa yang terjadi di tengah-tengah umat ini, dari kekisruhan, perpecahan, perselisihan yang sangat banyak berujung perpecahan. Maka di antara andil faktor besar terjadinya ini semua ketiadaan keikhlasan dalam din, dalam dakwah, dalam amal, dalam beragama. Ya, yang satu ingin popularitas, yang satu ingin wajah manusia semua menghadap kepadanya, yang satu ingin dialah yang naik, dialah yang populer, yang satu ingin orang banyak untuk dia hasilkan, yang satu lagi ingin harta, yang satu ingin kedudukan, yang satu ingin pamor, ya. Dan niat-niat duniawiyah banyak tidak bertepi. Yang ini mengotori amal-amal kita sekalian, yang pada akhirnya membuat umat ini menjadi berpecah-pecah. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Niat itu penting sekali, wabil khusus berkaitan dengan tujuan yang kita tuju dan persembahkan ibadah kita, agama kita. Ya, dan para ulama menjelaskan, ya, berkaitan dengan niat yang soleh dan tidak soleh, maka niat terbagi menjadi dua, atau manusia terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang niatnya solehah, benar. Yang kedua ada yang niatnya tidak solehah, khabithah, buruk dan busuk. Ya, nah, niat yang soleh ini adalah ikhlas, yang dengannya menjadi sebab amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang salehah adalah niat tujuan seseorang ketika beragama untuk menghambakan diri kepada Allah dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dari surganya, dari rahmatnya, keridhaannya, mengharapkan wajahnya, dihindarkan dari neraka, dijauhkan dari siksanya, dijauhkan dari kemarahannya. Maka ini niat-niat yang salehah. Jadi seorang yang beragama, yang bertujuan dalam beragamanya tersebut kepada arahan yang diarahkan oleh agamanya, kepada tujuan yang diarahkan oleh agamanya, ya, ini yang salehah, ya. Nah, yang kedua, niat berkaitan dengan tujuan seorang dalam menunjukkan ibadahnya. Ada yang khabisah, niat yang khabith, yang jelek, yang buruk, ya. Dan niat yang buruk ini, ya, terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, seorang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang menunjukkan, mempersembahkan selain Allah ibadahnya itu, dia persembahkan untuk selain Allah, dari para nabi, malaikat, penghuni kubur yang telah mati, wali-wali yang telah wafat, manusia, pohon, bebatuan, yang dia persembahkan. Ibadah yang dia lakukan tujuannya dalam rangka mengagungkan, memuliakan, mengharap manfaat dengan ibadahnya itu selain Allah. Ini niat yang buruk. Inilah kesyirikan. Ya, seorang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, mempersembahkan bentuk-bentuk ibadahnya yang dia tuju selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirkul akbar, dan ini syirik besar.
Nah, di antara bagian dari niat yang buruk juga yang ada pada manusia yang kedua, niyatu madhin nas min ajlin nas. Seorang yang niat ibadah untuk mendapat pujian dari manusia atau karena manusia, dan ini yang disebut dengan riya. Ini yang disebut dengan riya. Ya, riya berasal dari kata ru'yah yang artinya pandangan. Seorang yang riya adalah seorang yang melaksanakan ibadah karena manusia melihatnya, maka dia harapkan pandangan manusia, penilaian dan pujian dari manusia apa yang mereka lihat dari ibadahnya tersebut. Dan Nabi yang mulia alaihissalam menjelaskan kepada kita sekalian akan mengerikan dan bahayanya riya. Dalam satu hadis yang disahkan para ulama, Nabi SAW pernah keluar dari rumahnya dan melihat para sahabat, sebagian mereka sedang berbincang tentang Dajjal. Dan kita tahu Dajjal fitnah yang besar yang menimpa suatu umat manusia. Sampai-sampai tidak ada seorang nabi pun memperingatkan umatnya akan fitnah Dajjal ini. Kata Nabi SAW, ma min nabiyyin illa haddara ummatahu bil a'war. Tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya tentang kedatangan si picak ini, itu Dajjal. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita sekalian secara khusus untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Para sahabat lagi membicarakan tentang Dajjal. Ketika sedang membicarakan hal tersebut, Nabi berkata, "Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu yang lebih aku takuti dari Dajjal atas kalian? Akhwafu ma akhafu alaikum min Dajjal." Yang paling aku takuti atas kalian, ini para sahabat, orang-orang yang kuat imannya. Tapi aku khawatir ini menimpa kalian lebih dari kekhawatiranku daripada fitnah Dajjal kalau itu ada di tengah-tengah kalian. Yaitu apa? Ar-riya, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Lihat, sahabat Nabi SAW, Nabi takut terjangkiti riya. Riya ini merusak amal, menciderai amal, dan riya ini merusak niat. Ya, nah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan riya ini, ya, ini seorang yang beramal, ya, karena mengharap pujian manusia. Riya hubungannya dengan amal ditinjau dari sisi merusak atau tidaknya, maka terbagi menjadi dua. Amal yang tercampuri dengan riya terbagi menjadi dua. Yang pertama, amal yang memiliki mata rantai antara awal dengan akhir, nggak bisa dipisahkan. Yang kedua, amal yang terpisah antara awal dengan akhir, bisa dipisahkan. Jadi amal yang terjangkiti dengan riya terbagi menjadi dua. Amal yang bersambungan dan amal yang terpisah. Amal yang bersambungan contohnya sholat. Dari takbir sampai salam bersambung nggak? Bersambung. Ada orang takbir, sebelum salam dia keluar, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Karena takbir, ruku sampai salam lengkap itu harus bersambung, muttasilah. Ada amal yang bisa dipisahkan, terpisah. Contohnya sodakoh. Seorang sodakoh 1000, habis itu sodakoh 1000 lagi. 1000 yang pertama dan yang kedua terpisah nggak? Terpisah. Ada hubungannya? Nggak. Sehingga kemungkinan yang pertama bisa diterima, yang kedua enggak, atau diterima dua-duanya, atau yang kedua saja yang diterima, yang satu enggak, atau sebaliknya. Tapi kalau sholat, orang takbirnya bener, kemudian di tengahnya batal sholatnya belum salam, ya nggak diterima. Artinya ada amalan-amalan yang
tidak terpisah antara awal dengan akhir. Ada yang terpisah atau bisa dipisah antara awal dengan akhir. Nah, untuk amalan yang bersambung dan tidak terpisah berkaitan dengan riya, riya itu bisa terjadi pada amalan ini di awal niat, di awal niat. Ini seorang sholat, ya, awalnya memang riya sudah. Karena banyak orang nih, udah deh, saya sholat biar orang-orang tahu kalau saya itu adalah ahli sholat. Di awalnya niatnya adalah riya. Yang seperti ini, ya, jelas membatalkan amal. Amalnya nggak diterima sama sekali. Dari awal udah riya. Ya, bahkan ini menjadi sifatnya orang-orang munafikin yang Allah firmankan, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafikin kalau sholatnya itu malas, yura'u nanas. Mereka riya, mencari pandangan, penilaian, status dari manusia. Mereka sholatnya riya. Ya, maka kalau amal yang bersambungan antara awal sampai akhir, awal dari niatnya dari pertama awalnya sudah riya, jelas amal itu batal, nggak diterima. Nabi Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana agna syuraka anisyirki. Aku yang paling tidak butuh kepada sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i gairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang beramal suatu amal menyekutukan aku dengan selainku, aku tinggalkan dia dan yang dia amalkan. Allah nggak terima. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan juga dengan amal yang bersambung antara awal dengan akhir, berkaitan awal dengan akhir. Kalau riya itu datangnya di tengah, awalnya dia ikhlas, orang sholat awalnya ikhlas lillah, tapi riya itu datang di tengah-tengah amal. Riya itu datang di tengah-tengah amal, ya. Maka dia terbagi menjadi dua. Dia terbagi lagi menjadi dua. Kalau si yang beramal itu melawan, berusaha menghilangkan riya yang menjangkiti dia itu, di awalnya dia ikhlas, riya itu datang. Ya, pertama ikhlas, kemudian ada orang lewat, mertuanya lewat, kemudian mulailah penyakit ini menghinggapi. Wah, itu ada orang lihat, kenapa kau tidak membaguskan sholatmu biar orang itu tahu. Datang di tengah dia, awalnya udah ikhlas. Maka kalau yang seperti ini keadaannya terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang-orang yang melawan. Dia lawan, enggak, ini karena Allah. Manusia tidak bisa memberi manfaat. Buat apa mencari pujian dia? Buat apa mencari pandangan dan penilaian dia? Ini ibadah untuk Allah, dia lawan. Maka yang seperti ini amalnya tetap diterima kalau dilawan dan tidak diberi tempat. Yang kedua, ya, riya itu datang di tengah, awalnya ikhlas dan dia menikmati dan melanjutkan riyanya, maka yang seperti ini amalnya tertolak dan gak sah. Seperti orang yang awalnya tidak ikhlas riya, itu amalnya tertolak dan tidak sah. Begitu juga seorang yang melaksanakan sholat, ibadah yang bersambung antara awal sampai akhir, di tengah-tengah terjadi riya, ya, dan dia menikmati tidak melawan, walaupun pertamanya ikhlas, maka amalnya tertolak dan sholatnya nggak sah. Karena sholat yang diterima adalah sholat yang ikhlas, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau amalnya itu adalah yang kedua, yang bisa dipisah antara awal dengan akhir, maka yang gugur, yang dibatalkan adalah yang riya, yang tidak batal adalah yang ikhlas. Misal seorang pertama infak 2.000 ikhlas, kemudian dia lihat sekelilingnya, wah ada si fulan, tambahin 5.000 biar dapat pujian dari si fulan. Maka yang 2.000 kalau memang ikhlas itu diterima, yang 5.000 yang dia amalkan karena riya itu tidak diterima. Dan amal yang kedua tidak mempengaruhi yang pertama, karena kedua amal ini bisa terpisah.
Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan riya ya pada suatu amal. Maka dilihat amal itu amal yang bersambung awal dengan akhirnya atau yang bisa terpisah. Yang bersambung kalau dari awalnya riya jelas amalnya nggak sah, nggak diterima dan gugur, nggak ada pahala bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertamanya ikhlas tapi riya itu datang di tengah, maka manusia terbagi lagi menjadi dua. Ada yang melawan, ada yang menikmati. Yang melawan sholatnya tetap sah dan dia bahkan dikategorikan sebagai seorang yang jihad. Ya, yang kedua yang dia menikmati, maka ini mempengaruhi sholatnya sampai tidak sah di sisi Allah SWT, karena sholat itu berhubungan antara awal dengan akhir. Awalnya harus ikhlas, ikhlas itu harus terus ada sampai akhirnya. Kalau amalnya itu adalah amal yang bisa terpisahkan, maka yang rusak dan gugur pahalanya di sisi Allah adalah yang tidak ikhlas saja. Seperti sedekah tadi yang bisa terpisah antara awal dengan akhir. Maka mana yang benar, yang baik, yang saleh itu diterima, yang riya itu yang tidak diterima. Ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, di antara amalan atau niat amal yang rusak, tadi yang pertama solang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, seorang yang beribadah untuk riya, pandangan, pujian, sanjungan manusia atau tempat di hati mereka. Yang ketiga, seorang yang beramal dengan tujuan duniawiyah, iradatud dunia. Dan iradatud dunia ini macam-macam. Seperti laut yang tak bertepi. Ada orang yang pengen populer, pengen terkenal, pengen dapat harta, pengen dapat jabatan, ya, atau karena uang, ya, dan lain-lain iradatud dunia, ya, dari manfaat atau faedah-faedah duniawiyah, ya. Berbeda dengan riya. Riya itu bagian dari keinginan dunia, tapi dia secara spesifik manusia tertentu yang dituju untuk pujiannya. Tapi kalau dunia ini, dunia secara umum, dari jabatan, popularitas, kedudukan, ya, seorang sholat duha biar banyak rezeki, ya, ini kan keinginan dunia, ya, dan itu termasuk amalan-amalan yang tujuannya rusak, jelek. Tapi ada penjelasan dari para ulama, ya, tentang orang yang tujuan beragamanya hanya dunia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mereka yang tujuan amalnya semuanya semata-mata dunia. Kalau dapat dunia dia beramal, kalau nggak dapat dia nggak beramal. Obsesinya hanyalah dunia, hidup matinya untuk dunia. Yang seperti ini keluar dari Islam. Ya. Seorang yang menjadikan dunia sebagai obsesi dan tujuannya dan tujuan dari setiap amal yang dia lakukan. Ini jelas syirkul akbar, syirik besar. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini, ya, bisa jadi dia dapat dunia, bisa jadi enggak. Jadi nggak selalu orang yang tujuannya dunia akhirnya dunia dia dapatkan. Bisa dapat, bisa enggak. Dan dapatnya pun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha man nasha liman nurid." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, balasan yang disegerakan di dunia, maka kami akan beri apa yang kami kehendaki kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi nggak semuanya dapat, ya, dan tidak sebesar setiap yang diinginkan orang-orang yang menginginkan dunia. Dapatnya juga beragam, ya. Nah, ini yang semua niat amalnya adalah dunia, maka ini membatalkan amalnya dan bahkan dia bisa keluar dari agamanya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua berkaitan dengan tujuan duniawiyah dalam amal, ya. Yaitu seorang yang meniatkan amalnya atau suatu amalnya
semata niat dunia. Ini dia nggak semuanya, tapi ada parsial dari amalnya dia niatkan untuk dunia. Yang seperti ini membatalkan amal tersebut. Seperti contohnya sabda Nabi, man goza, siapa yang perang fi sabilillah, di jalan Allah SWT, yuridu iqalan minad dunya falahu manawa. Siapa yang berperang di jalan Allah, ini kan ibadah, yang dia menginginkan iqalan minad dunya, yaitu suatu bagian dari dunia, falahu manawa, maka dia akan mendapatkan yang dia niatkan. Di sisi Allah nggak dapat apa-apa, tapi dia dapatkan apa yang dia niatkan. Ketika amalan agamanya semata dia inginkan adalah dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami akan berikan sebagaimana apa yang kami kehendaki, dan dia tidak akan dirugikan di dunia ini. Tapi yang seperti itu tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Batal amalnya dari apa yang dahulu mereka lakukan. Perbedaan dengan yang pertama itu semua obsesinya dunia. Gak ada yang diamalkan kecuali memang pengen dunia. Ya, makanya ini keluar dari Islam. Tapi yang kedua ini ada bagian-bagian amalnya, ya, yang tujuannya dunia, seperti perang pengen dapat ghanimah atau bagian dari dunia semata. Ya, maka yang seperti ini batal amalnya, ya. Artinya tidak diterima di sisi Allah, dan dia bisa diberi bisa tidak dari apa yang dia niatkan tersebut, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berkaitan dengan tujuan duniawiyah dalam amal, niat duniawiyah dalam amal. Ini orang yang niatnya bercampur dengan niat dunia. Yang pertama tadi jelas dia nggak ada ingin kecuali dunia. Yang kedua, bagian satu amaliyahnya ada tujuan duniawiyahnya, satu amal yang murni untuk dunia. Ini yang ketiga, dia niat lillah tapi bercampur dengan keinginan duniawiyah. Nah, bagaimana hukum niat yang bercampur ini? Bagaimana hukum niat yang bercampur ini? Ya, para ulama mengatakan, ya, misal contohnya seorang niat sholat duha biar rezeki lancar, sholat malam biar besok lulus ujian. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, ya. Tapi dia niat juga karena Allah, bercampur, hanya bercampur. Nah, yang seperti ini ada dua keadaan. Ya, perhatikan ini kaedahnya, ya, sehingga kita bisa tahu niat kita tuh sampai mana. Jadi pembahasan niat itu banyak cabangnya, iya. Ya. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, mereka yang tujuan utamanya adalah dunia, dan karena Allahnya itu cabang. Itu tujuan utamanya dunia. Iya, dia ada niat untuk Allah juga, tapi tujuan utamanya itu sebetulnya dunia. Sholat malam untuk dunia, tapi tujuan utamanya itu dunia. Walaupun ada bagian dia menghambakan diri kepada Allah, dia niat Allah juga, tapi tujuan utamanya dunia. Yang seperti ini batal. Karena yang terhitung apa yang mendominasi dari tujuan utamanya. Ya, paham maksudnya? Yang kedua, yang tujuan utamanya Allah, tapi dicampuri keinginan duniawiyah, maka ini terbagi lagi menjadi dua. Tujuan utamanya Allah dan tujuan duniawiyah mengikuti, bukan tujuan utama, mengikuti saja. Dan ini terbagi menjadi dua. Ada tujuan dunia yang diizinkan oleh syariat, seperti contohnya kata Nabi apa? Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung
rahimnya. Berarti diizinkan oleh syariat seorang silaturahim untuk dipanjangkan rezeki dan dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, diizinkan oleh syariat, diizinkan. Nah, untuk dunia yang diizinkan oleh syariat, kalau tujuan utamanya Allah dan tujuan duniawiyahnya ini mengikuti, maka ini enggak memudaratkan amal karena diizinkan oleh syariat. Seperti Nabi SAW menyuruh da'u mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit kalian dengan sedekah. Ya, seperti Nabi SAW mengatakan, mana qasamalun min sadaqah. Sedekah tidak akan mengurangi harta seorang sedekah untuk keberkahan hartanya sehingga ditambah banyak oleh Allah. Kalau tujuan duniawiyahnya bukan pokok dasar, tujuan utamanya dia sedekah Allah, tapi niat duniawiyahnya mengikuti, bukan dasarnya, bukan mendominasi, dan niat duniawiyah itu diizinkan oleh syariat, ada dalil. Bahwasanya kalau amalan ini akan memanjangkan rezeki, memanjangkan umur dan meluaskan rezeki, kan diizinkan oleh syariat. Yang seperti ini tidak memudaratkan amal kalau pokok dasarnya adalah Allah. Paham maksudnya? Paham maksudnya enggak? Yang kedua, ya, pokok dasarnya Allah, tapi dia niat dunia yang tidak ada asal dasarnya dari syariat, tidak diizinkan oleh syariat. Yang seperti ini, selama niat ikhlasnya karena Allahnya yang mendominasi, tapi ada niat-niat dunia, dia tidak membatalkan amal, hanya mengurangi pahalanya. Tentu akan berbeda dengan yang murni. Ya, seorang niat yang mendominasi sholat lillah, tapi di sisi lain dia ada tujuan duniawiyah yang dia inginkan agar Allah berikan kepada dia, tapi itu bukan niat utamanya. Dan sholat nggak ada secara khusus, ya, bahwasanya sholat itu akan datengin rezeki begini kan nggak ada. Ya, secara batal tidak, karena yang mendominasi karena Allah, tapi tentunya mengurangi bagian pahala dia karena kemurniannya tercampur dengan bagian duniawiyah. Tapi kalau duniawiyah yang menjadi pokok karena Allahnya sebagai cabang yang mengikuti, ini jelas batal. Makanya ini hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala, pahami kedudukan daripada kaidah-kaidah ini, ya. Ini ngerti nggak nih? Udah malam nih masalahnya nih. Ya, kita agak-agak bercabang-cabang nih. Ya, tapi kita bisa paham ini, ya, insya Allah kita bisa tahu, oh, berarti niat begitu. Dan di mana kedudukan diri kita dalam amal? Ada yang ria, ada yang keinginan dunia. Keinginan dunia ini sebagai pokok atau hanya cabangnya saja yang mengikuti. Kalau pokok ini membahayakan, amalnya itu jadi nggak ada arti. Tapi kalau mengikuti, lihat mendominasi atau enggak, atau diizinkan oleh syariat atau enggak. Itu menentukan lagi amal kita. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana dengan itu berkaitan dengan ibadah? Bagaimana dengan adat, kebiasaan atau muamalah yang menjadi perilaku duniawiyah kita? Ya, apakah bisa kita amal tersebut menjadi pahala dengan niat-niat kita? Jawabannya adalah iya. Ini diantara keistimewaan niat itu. Niat dapat mengangkat amalan duniawiyah, adat, menjadi suatu bagian yang seorang diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan adat kebiasaan seorang makan, minum, tidur, ya, menyetubuhi istrinya, jual belinya, itu jadi berbuah pahala yang diberi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada lagi kaidahnya. Mau diterusin nggak? Hah? Udah pusing belum? Oh, udah pusing, nggak usah terusin, nanti lagi. Kalau belum, saya terusin nih. Kapan suatu amalan adat
ya, bisa berubah menjadi pahala dengan sebab niatnya, ya, atau pengaruh niat terhadap perkara-perkara yang sifatnya mubah, ya, yang sifatnya mubah. Ada dhabit, ada ketentuan yang harus diperhatikan, ya. Mau diterusin apa nanti lagi? Hah? Yang tadi ngerti nggak? Ngerti ya? Insya Allah. Coba ulangin coba. Hah? Coba ulangin coba. Hah? Ya udahlah. Nanti ini kita lanjutkan insya Allah di kesempatan yang akan datang. Dhawabit tahwil mubah ila qurbah. Dhawabit bagaimana perkara yang mubah, adat berubah menjadi suatu amalan yang kita dapat pahala dalam mengerjakannya. Ada dhawabitnya. Apakah setiap yang mubah begitu saja dengan niat lillah menjadi suatu ibadah dan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya? Nah, ada ketentuannya, ya. Insyaallah taala kita akan jelaskan lagi tentang dhabit ini, ya, di kesempatan yang akan datang. Masih tentang niat, kita akan bahas tentang mubah yang berubah menjadi pahala. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya tentang tingkatan agama. Agama itu ada tingkatannya. Di manakah tingkatan kita dalam beragama? Nah, kita harus tahu untuk kita meningkatkan diri, ya. Dan bagaimana yang terendah sampai yang tertingginya, ya. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Yang dengannya kita berpacu, berlomba-lomba dalam agama ini. Yang Allah perintahkan kita untuk itu dengan firman-Nya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Ini Allah perintah kita untuk berlomba-lomba, ya, susul menyusul kepada ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala menuju surganya, ya. Dengan kita mengetahui tingkatan agama kita ini, ya, maka kita bisa tahu di mana posisi kita, apa yang harus kita perbaiki. Nah, ini insyaallah di hadis yang kedua. Min soal, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya tidak tambahin dulu, takut bertumpuk. Ya. Assalamualaikum. Pertama, niat itu sepakat para ulama adalah amalan hati. Yang terhitung di sisi Allah adalah apa yang ada pada hati. Seorang dengan lafaznya, saya niat ikhlas, tapi hatinya padahal pengen dipuji sama orang-orang. Tetap aja yang dinilai hatinya. Karena niat itu amalul qalb, amalan hati. Sehingga apa yang dilakukan itu menjadi sesuatu yang gak perlu dan gak usah kita ikuti. Ya, nggak perlu dan nggak usah kita ikuti. Dan Nabi yang mulia alaihissalam pun di dalam amalnya itu tidak pernah mengajarkan tentang melafazkan niat tersebut. Mau sholat mau yang lainnya, ya. Termasuk haji, ya. Adapun lafaz talbiyah, ya, yang diucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan di awal ketika kita ihram di miqat, maka kata para ulama itu bukan melafazkan niat, tapi itu adalah seperti takbiratul ihram dalam sholat. Ya, ini suatu kalimat yang menunjukkan kita masuk ke dalam bagian sholat. Yang setelah itu kita nggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang terlarang berkaitan dengan keadaan kita yang sedang berada dalam lingkaran sholat. Begitu juga talbiyah, sebuah kalimat seperti takbiratul ihram yang dengan ucapan itu kita nggak boleh pakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki dan terlarang dari melakukan yang dilarang bagi orang-orang yang ihram. Jadi itu bukan niat, walaupun itu dilafazkan itu bukan niat. Jadi wallahu alam, yang seperti itu ya kita nggak perlu kita ikuti. Kalau misalnya dibimbing aja, enggak Pak, terima kasih. Ya, terima kasih aja udah.
kita pergi. Wallahu alam. Ada lagi? Ya. Suruh istighfar. Ya. Itu tadi udah kita jelasin. Masuknya kemana? Ayo coba. Itu kan amalan dunia, amalan agama yang niatnya ingin dunia. Masuk yang mana? Hah? Yang disyariatkan. Terus maksudnya diizinkan oleh syariat gitu, ya kan? Dia tidak masalah jika apa? Jika niat untuk Allahnya menjadi pokok dasar, dunianya hanya mengikuti saja. Ya, seperti itu. Karena Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum," ini perkataan Nabi Allah Nuh. Aku katakan kepada kaumku, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ini minta ampun kepada Allah. Istighfar kan minta ampun. Minta ampunnya ke siapa? Kepada Allah. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Kemudian dijelaskan keutamaan dari istighfar. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ya, di antara keutamaan istighfar, Allah akan turunkan air deras dari langit sebagai keberkahan. Kemudian Allah tambahkan bagi kalian anak-anak, harta, sungai-sungai, taman. Ini keutamaan dari istighfar. Dari apa yang Allah akan anugerahkan bagi orang yang istighfar kepada Allah dari kebaikan duniawiyah. Ya. Dan itu nggak jadi masalah jika dia istighfar. Pokok dasarnya adalah karena Allah, minta ampun akan dosa-dosanya. Ya, kalau kita katakan tujuan istighfarnya semata-mata dunia, pengen dapat dunia, tentu itu akan bertolak belakang dengan firman Allah, "Man kana yuridu hayatad dunya." Siapa yang menginginkan semata dari ibadahnya hanyalah dunia. Dan ayat setelahnya Allah jelaskan, Allah batalkan amalnya. Tentu nggak bertentangan ini dengan itu. Makanya ada kaidah ini disebutkan para ulama. Karena dalam beragama kita harus melihat secara keseluruhan. Ayat ini nggak mungkin bertentangan dengan ayat yang itu. Maka pentingnya kita memahami agama itu dengan memandang dari seluruh penjuru syariat, sehingga kita bisa menempatkan masing-masing pada tempatnya dengan baik. Ketika kita hanya mendengar perkataan Imam Hasan dan Basri seperti itu, wah berarti boleh dong niat semata-mata untuk dunia. Kalau gitu kita gemari saja masyarakat, ayo ini infak 10.000, nanti jadi 100.000, nanti jadi 1.000.000. Akhirnya masyarakat tidak ada berkeinginan dalam sedekahnya kecuali pelipat gandaan dunia. Dan ini salah sekali dalam mendidik umat. Kalau saja dia tahu kedudukan dan penempatan seperti ini, maka akan menjadi jelaslah perkara. Iya, sedekah itu dijanjikan oleh Allah digantikan dunia akhirat, tidak akan mengurangi harta, tapi tetap pokok dasar dalam ibadah termasuk sedekah nggak boleh untuk dilipat gandakan dunia. Tapi pokok dasarnya karena Allah. Kalau ada tujuan menginginkan dunia, itu tidak boleh mendominasi, tapi diperkenankan, ya, untuk ada sebagai yang mengikuti, bukan dasar. Kalau itu diajarkan kepada manusia sebagai dasar dari ibadahnya, nanti mereka kecewa. Karena sedekah, saya udah sedekah kemarin 10.000, mana nggak dapat 100.000, mana nggak dapat 1.000.000. Akhirnya disalahkan syariat. Seperti itu. Ya. Paham kan? Paham nggak? Ya mudah-mudahan paham lah. Ya. Kalau belum paham ya belajar terus, insya Allah nanti ada saatnya paham. Bagaimana kalau sedekah pahalanya kita niatkan untuk orang tua dan keluarga muslim yang sudah meninggal dunia, dan juga niatnya untuk menambah
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat mana yang utama? Ya, pertama, niatkan sedekah itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan jika dia menginginkan sedekah itu pahalanya untuk orang-orang yang dia maksud dari orang tua yang sudah meninggal dunia, ini nggak ada masalah, insyaallah taala. Karena sedekah ada bagian bolehnya seorang bersedekah dengan niat kebaikannya untuk orang yang dia tuju. Ini bukan orang yang dia tuju sebagai tujuan. Sedekahnya karena Allah, tapi dia inginkan pahalanya kepada orang yang dia tuju, yang dia maksud. Tapi sedekahnya sendiri bukan buat si orang tua yang udah meninggal, bukan. Tapi pahalanya dia sedekahnya karena Allah. Nih, dia sedekah karena taat kepada Allah SWT. Dan dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Begitu. Bukan sedekahnya itu untuk orang tua yang sudah meninggal. Berarti dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Tapi sedekahnya karena Allah. Dan dia niatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal secara pahala. Tapi Allah yang dia harapkan pahalanya tersebut. Seperti itu. Ya. Apakah melafazkan niat dalam hati untuk amal yang sama harus sekali atau berulang-ulang? Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, ya. Niat itu bukan sesuatu yang susah. Niat itu artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu, dan tidak ada amalan kecuali memiliki niat. Selama orang memiliki kesadaran, yang dia kerjakan pasti ada niatnya. Ya, mana ada orang udah pakai peci, pakai koko, ajan berkumandang, pakai sarung, terus jalan. Lo mau kemana lo? Pakai nanya, ya mau ke masjid lah. Lo nggak niat ya ke masjid. Lo udah rapi begini dibilang nggak niat. Niat itu amalan hati dan nggak perlu dipersulit dengan embel-embelnya. Sudah. Walaupun para ulama hanya menyarankan untuk menghadirkan niat itu kalau yang kita lakukan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, untuk Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu saja. Ya. Bukan berarti melafazkan, tapi menghadirkan, ya, dari hati itu. Bagaimana memperbaiki niat yang sudah tercampur riya dan amalnya belum dilaksanakan? Bagaimana memperbaikinya? Ini amalnya belum dilaksanakan. Ya udah, tinggal dia rubah dengan meyakini bahwasannya manusia tidak bisa memberi apa-apa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Sehingga kalau dia niatkan amal itu untuk manusia, pujian mereka, untuk apa? Nggak ada artinya. Dan manusia nggak berhak untuk diharapkan seperti itu. Ya, dia batalkan itu dan dia hadirkan bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala, ya, untuk dia menghambakan diri, beribadah, tunduk, ya, dan mempersembahkan apa yang dia lakukan itu untuknya. Seperti itu. Jadi ini kan belum dilaksanakan. Jadi tinggal dia kokohkan saja apa yang menjadi tujuannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mungkin? Gak ada. Kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, mohon maaf kurang lebihnya. Tapi paham nggak? Masalahnya udah malam nih. Ngantuk nggak? Ngantuk ya? Nanti bisa kayak gini terus nih. Artinya ada yang perlu